adalah orang yang sering overthinking, memikirkan hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain itu tidak penting. Namun bagi saya hal tersebut adalah sebuah masalah yang besar. Hal itu mengganggu saya, membuat saya insecure karena pikiran-pikiran tersebut dan mudah berprasangka buruk kepada orang lain, serta tidak bisa menerima kekurangan diri maupun kekurangan orang lain. Apakah itu sebuah mental illness atau hanya karakter saja? Dan bagaimana solusinya ya dok? Terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaan umum ya, overthinking, hal-hal kecil menurut orang lain nggak penting, menurut saya tuh kayaknya masalah ya yang besar. Oke, sayangnya saya nggak bisa minta contoh ya, kadang-kadang kita bisa eksplorasi dengan contoh. Nah tapi pertanyaannya apakah ini suatu mental illness atau bukan, tinggal dijawab dengan apakah ada distress, penderitaan, menderita nggak dengan overthinkingnya ini? Dan apakah ada disfungsi, sudah terganggu fungsi sehari-hari? Apakah misalnya tugas-tugas jadi terlambat ngerjainnya, fokusnya berkurang kah, ataukah nilai-nilai menurun, atau pola makannya jadi nggak teratur, atau tidurnya keganggu? Ya, kalau sudah terganggu, ada distress, ada disfungsi, bisa jadi itu bagian dari satu mental health illness. Ya, jadi coba dijawab sendiri ya, self reflection gitu. Ini udah berlangsung berapa lama nih? Aku menderita nggak nih dengan overthinking ini? Terus udah ngeganggu nggak nih overthinkingnya? Ya. Kemudian jadi terganggu, insecure karena pikiran tersebut saya mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Serta tidak bisa menerima kekurangan diri maupun kekurangan orang lain. Ini yang tadi hal-hal yang kita perlu pelajari ya, skill untuk menghentikan overthinking ini. Tadi bisa dengan distraksi, bisa juga dengan mencoba untuk mencari namanya pikiran alternatif. Kalau tadi saya udah ajarin ya teknik untuk distraksi atau thought stopping ya, menghentikan pikiran gitu ya, kayak kita punya remote control, kita matiin. Kalau misalnya tidak bisa, ada beberapa strategi lain yang bisa dilakukan. Misalnya adalah dengan mencari pikiran alternatif namanya. Tapi kita perlu ambil satu. Misalnya overthinkingnya ada banyak. Kita perlu ambil satu dulu sebagai contoh. Ya, situasinya apa? Situasinya kan katanya nggak bisa menerima keburukan orang lain atau diri sendiri. Cari situasinya. Misalnya apa ya? Disuruh ngerjain tugas sama dosen. Terus kemudian merasa tidak bisa mengerjakan tugas karena mungkin tugasnya gambar misalnya gitu ya, tugas gambar saya nggak bisa gambar misalnya gitu, saya punya kekurangan nggak bisa gambar. Nah, kita mencoba untuk tuliskan situasi tersebut, situasinya apa, kemudian pikiran yang muncul apa. Sebetulnya kan misalnya tugas menggambar sesuatu, kita kan nggak bisa gambar, tapi kadang-kadang pikiran yang muncul adalah, aduh aku emang bodoh, aku nggak berguna, aku nggak bisa apa-apa. Sering nggak tuh kayak gitu tuh ya, aku nggak bisa apa-apa. Ini nggak mungkin banget, tiap orang tuh pasti bisa apa-apa, pasti bisa sesuatu, nggak mungkin nggak bisa apa-apa. Jadi yang menarik dari overthinking ini, seringkali kita menggunakan bahasa yang magnifying, yang yang kayak pakai kaca pembesar deh gitu ya, jadi lebih besar dari semestinya. Ada kata-kata aku nggak pernah bahagia, nggak ada orang yang mencintai aku, nobody loves me. Nobody loh, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mencintai aku. Tidak ada yang peduli sama aku. Aku nggak pernah diperhatiin. Aku nggak pernah disayang. Jadi
pakai kata-katanya itu kata-kata yang magnifying gitu ya. Jadi lebih besar gitu maknanya. Aku nggak bisa apa-apa, aku orang paling nggak berguna misalnya, aku orang paling bodoh di kelas. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang muncul akibat satu situasi sebetulnya. Tadi situasinya disuruh ngerjain tugas ini gitu ya, terus langsung muncul pikiran-pikiran kayak gini. Nah, kalau kita sudah tahu pikiran yang muncul apa, kita buat pikiran alternatif namanya. Oke, aku disuruh ngerjain tugas gambar gitu ya. Pikiran yang muncul tadi, aku nggak berguna, aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa gitu ya. Aku nggak ada gunanya di dunia ini, udah banyak tuh pikirannya. Kita buat di satu kolom lagi pikiran alternatifnya apa? Bukannya aku nggak bisa apa-apa, tapi aku nggak bisa gambar, titik. Oke, aku nggak bisa gambar, tapi aku bisa apa ya? Aku bisa belajar, misalnya ya, belajar dari YouTube cara gambar. Misalnya kalau arsitek gitu ya, cara menggambar apa, misalnya seperti itu. Aku bisa tanya teman, atau aku bisa minta bantuan kakakku yang jago gambar untuk kasih triknya misalnya gitu, atau kasih contoh. Jadi kita mencoba cari pikiran alternatif yang membuat kita jadi lebih bisa memandang situasi dari perspektif yang berbeda, sudut pandangnya berbeda gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu membingungkan ya, tapi pada prinsipnya adalah kita pilih satu situasi itu apa pikiran yang muncul, tulis. Setelah itu kita cari pikiran alternatif. Kita tulis juga. Gitu.